Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang energi ya. Hanya saja energi yang akan kita bahas pada pertemuan ini hanya terbatas pada energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik ya. Oke, kita mulai dari energi mekanik dulu. Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik ya. Dituliskan EM sama dengan EP plus EK. Oke, kemudian ada lagi istilah energi potensial ya. Nah, pada energi potensial di sini akan kita fokuskan pada dua konsep, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas ya. Sebenarnya nanti di pertemuan selanjutnya ada yang namanya energi potensial listrik ya. Hanya saja untuk materi ini fokus ke dua subbab ini. Oke, energi potensial gravitasi itu adalah besarnya usaha untuk memindahkan benda sejauh nilai tertentu terhadap titik acuan. Atau gampangnya energi potensial gravitasi itu energi yang berkaitan dengan kedudukan ya, atau ketinggian atau posisi gitu. Contoh di sini ada sebuah kotak masanya M ingin kita pindahkan setinggi H gitu ya. Maka energi potensialnya dituliskan dalam bentuk persamaan M kali G dikali H ya. Ini energi potensial gravitasi. M-nya massa, satuannya kilogram, G-nya percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H-nya adalah ketinggian dalam satuan meter. EPG berarti energi potensial gravitasi dalam satuan joule. Kemudian yang kedua, energi potensial pegas, energi mekanik yang tersimpan di dalam pegas. Contoh di sini, mula-mula pegas kondisi seperti pada gambar ya. Karena dikaitkan dengan beban di sini, maka pegas ternyata bertambah panjang sebesar delta Y. Atau boleh nanti simbolnya delta X. Atau X saja atau Y saja menyatakan pertambahan panjang itu boleh ya. Nah, energi potensial pegas dituliskan dalam bentuk persamaan setengah dikali dengan K dikali dengan delta Y kuadrat ya. K-nya itu adalah konstanta pegas ya, yang nilainya bisa dicari dari konsep hukum Hooke nanti kalau sudah belajar tentang elastisitas ya. Atau boleh dalam bentuk lain setengah dikali dengan F dikali dengan delta Y. Tidak ada kuadratnya ya. Nah, pada gambar ini delta nilai F-nya di sini tidak lain adalah gaya berat si balok ya. Oke. K-nya konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Delta Y adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. EPP berarti energi potensial pegas, satuannya joule ya. Oke, terus yang ketiga tentang energi kinetik translasi. Nah, ini dipertegas ada kata-kata translasi, yaitu energi mekanik yang dimiliki benda bermassa karena geraknya dengan lintasan lurus ya. Jadi dia hanya bergerak translasi saja, slip istilahnya. Tapi kalau benda itu sudah berputar atau menggelinding, ada istilah lain namanya adalah energi kinetik rotasi. Nah, untuk pertemuan ini, materi bab ini kita fokus di energi kinetik translasi saja. Yang persamaannya ditulis EKT, energi kinetik translasi, setengah mv kuadrat. M-nya massa benda, V-nya kecepatan. EK-nya ya energi kinetik dalam satuan joule ya. Nah, terdapat hubungan usaha dan energi ya. Usaha selain dituliskan Fs cos theta ternyata juga sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Perubahan saya simbolkan delta di sini ya. Berarti EP akhir dikurangi dengan EP awal. Ingat energi potensial kan MGH. Berarti MGH akhir dikurangi dengan H awal. Ya, ini energi potensial gravitasi. Atau boleh energi potensialnya pegas, berarti setengah K dalam kurung
Y akhir kuadrat dikurangi Y awal kuadrat. Hati-hati kuadratnya tidak boleh ada di luar kurung sini ya. Oke, nah di sini ada tanda minus ya. Nanti saya jelasin kenapa kok ada tanda minus di sini. Sementara untuk yang pegas tidak ada. Kemudian usaha juga boleh dituliskan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Ya, berarti energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, atau setengah M V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Sekali lagi saya ingatkan, kuadratnya tidak boleh dijadikan satu di luar kurung karena nanti hasilnya pasti berbeda. Ya. Oke, biar lebih paham kita langsung coba ke contoh soal. Nah, perhatikan di sini. Misalnya nih, ada sebuah batu masanya 2 kilo ya. Ingin kita pindahkan dari A ke B atau sebaliknya dari B ke A ya. Berapa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan batu tersebut dari A ke B atau B ke A? Oke, WAB. Berarti ingat di sini karena di gambar yang diketahui adalah ketinggian, berarti usaha sama dengan negatif dari perubahan energi potensial gravitasinya. Berarti negatif mg H akhirnya kalau A ke B, H akhirnya kan di B. HB dikurangi dengan HA. Berarti minus 2 dikali 10 dalam kurung 7 dikurang 2. Ya. 7 kurang 2, 5, 5 kali 2, 10, 10 kali 10, 100 ya. Minus 100 Joule. Ya. Ternyata kalau kita hitung usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan batu dari B ke A, ya, B ke A akhirnya adalah di A kan? Berarti minus mg HA dikurang HB, ya. Berarti 2 dikurang 7, min 5, min kali min plus ya. Berarti dapat hasil 100 Joule. Coba, apa bedanya di sini? Saat A ke B bergeraknya ke atas, kita ingin memindahkan batu dari bawah ke atas, artinya kan kita butuh energi. Butuh itu ada ditandai dengan tanda min, ya. Sementara saat kita ingin memindahkan batu dari B ke A, kita nggak butuh energi kan, tinggal lepaskan saja, ya. Makanya tidak ada tanda min di situ. Jadi penting usaha itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Jadi negatif ini dipakai untuk menunjukkan kalau benda berpindah dari posisi bawah ke atas. Artinya kita butuh energi. Kalau dari atas ke bawah nanti hasilnya pasti akan positif, ya. Oke, kalau pegas itu tidak ada tanda minusnya. Kenapa? Karena pada saat pegas kita simpangkan ke kanan atau ke kiri, ya sudah biasanya tidak dituliskan negatif 2 pertambahan panjangnya atau plus 2. Biasanya ditulis besarnya saja. Tapi kalau mau dimasukkan, nilai minusnya tidak masalah. Tapi kebanyakan untuk pegas tidak dituliskan tanda minus ya. Oke, contoh kedua. Misalkan di sini ada sebuah bola mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, ya. Nah, kemudian pada saat dia melakukan perpindahan sejauh 5 meter, kecepatannya berkurang menjadi 10 meter per sekon. Kenapa ya kok bisa berkurang? Tentunya di situ ada gaya yang menghambat ya, tidak lain di situ ada gaya gesek. Oke. Nah, pertanyaan pertama saya di sini adalah berapa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok dari kondisi awal ke kondisi akhir. Karena di sini yang diketahui kecepatan, ya, maka kita langsung gunakan konsep usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti EK akhir dikurang EK awal. Setengah M dalam kurung VT kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat. Masanya 2 kilo di soal, coret aja. Kemudian VT-nya 10, ya, dikuadratin 100. V0-nya 20 dikuadratin 400, berarti dapat hasil negatif 300 Joule. Ya, jadi usaha untuk memindahkan benda yang awalnya kecepatannya 20 menjadi 10, ya, dengan perpindahan 5 meter itu butuh usaha negatif 300 Joule. Paham ya? Nah,
Lalu tadi kan ada kaitannya dengan gaya gesek ya, yang menyebabkan benda ini mengalami perubahan kecepatan menjadi semakin lambat. Pertanyaannya sekarang, berapa gaya gesek yang bekerja pada bola tadi? Gitu kan? Berapa gaya geseknya? Nah, berarti kita masukkan pada konsep usaha oleh gaya gesek kan? Berarti gaya gesek. Nah, di sini ada gaya gesek di gambarnya. Karena kecepatannya berkurang. Nah, jadi usaha oleh gaya gesek kali perpindahannya dikali cos 180. Ingat kenapa kok cos 180? Karena sejajar dan berlawanan arah terhadap perpindahannya ya. Nah, usahanya oleh gaya gesek tadi udah kita hitung minus 300. Sama dengan gaya geseknya perpindahannya 5 ya. Cos 180 negatif 1. Negatifnya kita coret. Berarti gaya gesek 300 dibagi dengan 5. Berapa gaya geseknya? 60 Newton ya. Oke, itu penerapan materi tentang energi.